Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi di podcast SMK YPM 3 Taman. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibuddin dari kelas 11 Multimedia 1 dan rekan saya. Tiwi Pertama Della dari kelas 10 Akuntansi 3. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Guru Seni Budaya baru di SMK YPM 3 Taman. Nah, nggak berlama-lama, ayo kita kenal langsung sama orangnya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan Pak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syawal Akbari. Nah, bisa dipanggil, anak-anak itu banyak yang manggil Pak Syawal, ada yang Pak Bari. Pak Akbari juga ada sebagian. Banyak kan, tapi teman-teman guru Pak Bari. Pak Bari. Ya. Oke, baik. Nah, Selain Pak Bari adalah seorang guru seni budaya, tapi beliau juga seorang pemain biola handal, betul Pak? Alhamdulillah. Ya. Keren. Nah, kalau boleh tahu Bapak belajar biola itu dari siapa? Belajar atau kursus atau gimana Pak? Saya belajar biola dari awal masuk kuliah itu semester 1 masih belum pegang biola. Piano dasar wajib. Jadi sebelum mengambil instrumen ini itu diwajibkan untuk belajar piano semua mahasiswa diajarin Wajib piano. ya. Kemudian semester kedua barulah setiap mahasiswa itu memilih instrumen masing-masing sesuai instrumen orkestra. Di orkestra itu macam-macam. Ada violin atau disebut biola ini yang saya pegang ini biola alto. Yang disebut atau nama lainnya itu istilahnya viola. Jadi kalau di kampus saya dipanggil Bari Viola. Bari Viola. Kemudian ada alat musik biola yang agak besar dikit, itu namanya violoncello. Itu mainnya itu duduk kayak gini. Terus kemudian ada yang paling besar lagi, ada kemungkinan lebih besar dari orangnya, dari pemainnya, itu namanya kontrabas. Nah, ya. Jadi pada semester 2 saya belajar biola alto. Biola yang agak besar dikit ya ini. Kalau biola itu pada umumnya itu kecil. Agak kecil lagi. Ya. Ini viola ukuran 17. Mungkin sebelum berlanjut ke biola, kita mau memperkenalkan dengan biografinya Pak Akbari ini. Dari mana Pak asalnya? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA, di sana di Lidawetan. Jurusannya Sendra Tasik. Kalian tahu Sendra Tasik apa? Tahu. Apa? Seni dan Sendra. Kok langsung dan? Seni, drama, tari, dan musik. Ya. Jadi kenapa kok dikumpulkan jadi ada 3 bidang seni di sini? Soalnya seni drama itu masuk ke seni pertunjukan, tari masuk seni pertunjukan, dan musik masuk seni pertunjukan. Kenapa nggak ada seni rupanya? Soalnya seni rupa itu masuk seni pameran. Karya. Jadi orang seni rupa itu buat karya terus dipamerkan. Makanya di Sendra Tasik itu lebih fokus ke pertunjukan, seni pertunjukan. Apalagi? Oh iya. Jadi saya belajar biola itu sejak semester 2 itu. Semester 3 saya sudah mulai diajak dosen untuk main di salah satu entertain di hotel-hotel di Surabaya, di ballroom. Itu saya sudah mulai diajak. Entah kenapa ya, mungkin saya sering latihan di kampus. Terus dilihat Pak dosen ya. Mainnya bagus. Oh, Pak Bari Mas Bari ini Mungkin sih enggak pede-pede amat. Mungkin Mas Bari ini sampai saya pernah tidur di kampus. Latihan sampai larut malam itu. Paling malam itu hampir subuh itu. Latihan sama teman-teman. Pak main biola sambil gini-gini gitu. Iya, ya itu circle-nya siklusnya itu dari kuliah pagi nanti sampai selesai sore itu makan-makan dulu sampai selesai malam-malam, selesai isya baru itu
gesek terus sama teman-teman itu. Ada yang nyusul, ada yang pulang, ada yang capek, banyak kan macam-macam itu. Ada yang sakit di sana mana. Ada malah dirawat di kampus itu. Ya. Oke. Kok bisa milih instrumen Iya, biola itu kenapa kok kenapa? suka sama milih biola gitu? Iya. Saya memilih instrumen ini karena pertama itu kebutuhan kursi di angkatan saya kan harus lengkap, satu orkestra itu ada yang milih ini. Nah, kemudian teman-teman saya ada banyak milih violin. Terus kemudian saya cari peluangnya yang dikit itu di viola. Nah, akhirnya saya milih ini. Ada yang instrumen tiup juga itu. Violin sama viola bedanya cuman dari bentuknya atau Beda bentuk. Violin itu agak kecil, kayak seperti ini. Ini lebih besar. Namanya biola alto. Mungkin kalau di paduan suara itu menyerupai suara rendah perempuan. Ini viola. Kalau suara tinggi perempuan itu Sopran. sopran. Nah, itu kan dalam padusnya kan. Kalau di dalam keluarga gesek itu namanya violin atau yang disebut biola. Ini kalau ini namanya viola. Viola nama lainnya biola alto. viola alto? Biola alto. Oke. Berarti, oh ya, untuk beli, misalnya kita mau nih beli biola ini harganya berapa Pak? Dulu ini saya beli sekitar harga 3,8. Kalau sekarang mungkin paling berapa? Mungkin naik. kalau hebatnya alat musik klasik, dia semakin tua kayunya semakin mahal harganya. Mungkin saya bisa jual 6 juta ini laku. 6 juta. Soalnya sudah Punya berapa koleksi Pak? untuk alat musiknya ini saya punya 3 alat musik gesek. Apa aja? Yang pertama violin yang paling kecil itu. Iya. Nah, biola. Kemudian ini alto. Kemudian cello. Cello itu yang mainnya duduk kayak gini. Iya. Nah, itu istri saya yang pegang di situ. Wow. Jadi suami istri pemain musik nih ya. Alhamdulillah iya. Sama-sama musisi. Ya. Udah pernah dapat penghargaan apa aja ini Pak dari Waktu biola? SMP atau SMA? Aduh, kalau penghargaan banyak. Pujian dari teman-teman tari. Teman-teman kampus. Kalau penghargaan itu Mungkin ikut lomba waktu di selama kuliah. saya kuliah itu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti Hari Korpri di Gerahadi itu, seperti pokok hari upacara Hari-hari 17 besar Agustus gitu. kemerdekaan di kenegaraan itu di Gerahadi kemudian. Kemudian acara Satu abad NU kemarin main enggak? acara satu abad abad NU. NU. Nah, itu istri saya aja yang main. Oh. Saya fokus ke anak-anak. Keren. Maulid Nabi. Ya. Oh iya. Apa ya? Waktu kenapa kok bisa jadi guru di sini? Oh, gitu. Kenapa SMK Iya, YPM 3 kenapa menjadi SMK pilihan 3? Bapak buat ngajar guru seni budaya? Sebelumnya saya pernah ngajar di SMK 2 Taman. Sama. Semoga 2 tahun. Itu tahun setelah saya lulus. Yup. Oh SMK iya. 2, ya. Setelah saya lulus, saya mencoba melamar di sana. Kemudian setelah sekian lama, akhirnya saya memutuskan untuk melamar sekolah sini, SMK 3. Dan jadi guru kita. Alhamdulillah ketemu teman-teman lagi. Iya. Iya. Oh, teman-temannya Bapak ada yang di sini juga? Kalau dulu SMK 3 itu di Ngelom ya Iya. posisinya ya. Ada sebagian teman-teman guru itu. Main musik. Terus gak lama itu kemudian pindah ke sini ya, ke komplek Umaha ini. Iya. Dulu sempat ngumpul SMK 2 sampai SMK 3 di sana.
Pak Bari ini main biolanya cuma di acara-acara besar atau kayak pernikahan juga kayak gitu? Kalau pernikahan juga sering. Ini nganterin manten ke pelaminan juga saya pernah. Iya. Sering. Tapi pakai yang kecil, nggak pakai ini. Kalau ini untuk orkestra. Orkestra. Misal ada acara orkestra atau konser wedding itu saya pakai ini. Soalnya kan langsung baca notasi. Iya. Kalau mengiringi pengantin itu nggak masa harus pakai notasi harus baca gini dipegang. Iya, Nggak mungkin, harus dihafalkan. Iya. Tapi kalau baca ini langsung baca. Jadi lagu apapun itu kalau ada notasinya bisa dibaca. Lagu favorit apa nih Pak yang sering dimainin Pak pakai Aduh, biola? kalau lagu favorit itu sampai sekarang itu lagu klasik. Klasik. Contohnya seperti apa? Boleh dong Kak, Pak mainin Iya, satu lagu. boleh dong buat sedikit kami. mainin biolanya. Yang saya tahu itu tokoh andalan saya di zaman klasik itu Wolfgang Amadeus Mozart. Nah, itu idola saya. Nggak asing kok di telinga kalian itu. Ini lagunya. Saya coba main. Ini harusnya main di violin nanti. Nggak bisa. Sorry. Aduh, Wow, saya keren sudah Pak. lama nggak latihan. Makanya Keren. agak Enak kaku-kaku. banget. Mungkin ada request Request lagu apa nih? Lagu yang lagi hits kira. tahun ini. Apa yang Bapak bisa? apa ya? Terakhir yang saya latih itu untuk ngiringi manten itu lagu mungkin kalian tahu ini. Tahu? Oh, You Are the tahu Reason. tahu. You Are John the Legend. Reason. Ya. Iya nggak sih? Hmm. Iya, keren banget, You're the Reason. Waduh, keren. Keren banget. Lagu yang sampai sekarang saya ingat itu waktu pegang ini ya istri kedua ini saya. Istri kedua. Iya. saya bilangnya ini istri kedua ini. Kalau polisi kan istri keduanya pistol. Kalau Iya. musisi itu istri keduanya instrumennya sendiri. Jadi saya pertama kali punya viola ini. Untungnya itu ada komunitas di UNESA itu namanya UNESA Symphony Orchestra. Nah, kebetulan aktif itu komunitas itu, KKM itu. Nah, kemudian kakak-kakak kelas saya itu lihat saya latihan. Mas, ini Mas apa nggak ikut USO? USO itu apa Kak? Ini loh UNESA Symphony Orchestra. Ayo melo. Aduh Kak, saya belum bisa baca Kak. Oh wis ta lah. Kalau kok iso-iso dhewe kok. Jadi ketika saya ikut itu langsung saya di tempat duduk yang paling depan ini. Tempatnya ini sangat sakral di UNESA di barisan viola ini. Tempatnya prinsipal malah. Saya didudukkan di sana. Loh Mas, ini nggak apa-apa saya duduk sini. Oh, nggak apa-apa. Di situ. Pengalaman baru. Iya, langsung waktu itu lagunya Transformer. Sampai sekarang
Jadi saya nggak baca tuh dengarkan MIDI-nya. Jadi kayak gini suaranya viola gini. Terus dicari-cari pokoknya bagaimana itu saya supaya bisa ikut semua kan kalau orkestra itu nggak ikut satu jelek kan. Iya. Jadi harus harmoni istilahnya. Harmoni itu kan Selarasan nada. beberapa alat musik dinyanyikan secara bersama-sama sehingga menjadi harmoni. Jadi lagu pertama kali itu yang saya mainkan ketika baru punya ini istri kedua ini viola. Itu lagu Transformer sampai sekarang hafal itu. Wow. Dari semuanya. Aduh, jadi Sampai- main biola. Sampai Merinding. bulu kuduk saya berinding. Kalau kan saya kan setelah seminggu itu kan belajar gimana ini tulisan apa kan saya belum dapat teori musik. Jadi saya cari MIDI-nya, minta ke kakak kelas itu. Kak ada MIDI-nya. MIDI itu apa? MIDI itu Rekaman. kayak ekstensi file dari audio. Itu namanya MIDI. Jadi notasi balok yang ditulisan itu ada aplikasinya itu namanya Sibelius. Itu ditulis kayak notasi balok. Nah, itu nanti di-convert menjadi PDF bisa, menjadi MIDI itu bisa. Nah, saya minta MIDI-nya itu. MIDI dari alat musik ini. Jadi saya sebagai guide-nya, sebagai apa ya? Setir. Jadi saya dengarkan MIDI-nya itu seperti apa suara viola itu bunyinya. Ya udah saya nggak fokus sama bacaan, fokus sama MIDI itu. Alhamdulillah saya bisa ikut semuanya, meskipun dikit. Nanti akhirnya juga bisa. Iya. Iya. Kemudian saya Udah jadi handal. bisa baca. Oh ini yang dulu saya baca kok. Ternyata gampang ya. Ternyata gampang kalau sudah Iya, bisa. sudah dipelajari. Alhamdulillah. Boleh nggak nih kalau yang lain mau belajar biola sama Pak Oh Akbar? boleh Pak. Boleh. Boleh banget. Nah, semoga ini ya SMK YPM 3 Taman ini Menyediakan. bisa memfasilitasi siswa-siswinya Mungkin untuk ada yang suka iya. seni musik gitu. Mungkin ada yang mau belajar biola? Saya. Ya, Syaratnya belajar biola Ya. apa Pak? Kalau boleh. Kalau syarat utama itu punya biola. nggak dulu. Yang penting teorinya dulu paham. Teori. Nggak kenal maka nggak sayang kan. Oke. Jadi harus cari tahu biola itu apa, cara-cara mainnya apa. Ini namanya apa? Masa kalau kita pegang terus nggak kenal, loh. Nggak kenal. Ini Apa itu Pak namanya? Nah, kan nggak sayang berarti. Iya. Ini namanya bow, Bow. B-O-W, kayak rainbow. Ini kan kayak pelangi nih. Itu kalau boleh tahu dari apa Pak yang coklat? Kalau ini, Coklatnya. kalau zaman sekarang itu pakai sintetis nilon, senar. Kalau dulu itu zaman barok, zaman sebelum Renaissance, zaman barok itu pakai ekor kuda. Ekor budaya. Nah, kalau sekarang pakai ekor kuda kasihan. Kudanya nggak punya ekor. Gundul kudanya. Kudanya Kasihan tuh kuda. kasihan kalau kudanya itu dipotongin terus dipakai ini dia. Jadi sekarang pakai sintetis. Ada lapisan emasnya atau kalau Oh enggak. Lapisan emasnya itu di skillnya. Skillnya. Oh ya. Kalau instrumennya dari kayu aja cukup. kayu aja. Nah, Nah, Bapak kan pemain biola handal nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nama lainnya tuh violis. violis. Ini kan Oh, namanya pemain biola. Pemain Iya. biola. Violis. Penciptanya atau penemunya biola itu siapa sih Pak? Gimana Kalau sejarahnya penciptanya, kalau biola yang saya tahu itu biola tertua itu Amati. Biola Amati itu yang sampai sekarang itu nggak ketemu. Bentuknya kotak tuh. Sama seperti ini, tapi presisinya itu, jadi dia handmade. Handmade.
buatan tangan sendiri. Ukir-ukirannya sendiri. Ya, ini. Jadi semua dihitung sama Bapak Amati itu, biola Amati. Sampai sekarang gak ketemu resepnya itu di mana. Sampai Oh, sekarang biolanya itu dari nama penemunya itu. Iya, juga. itu yang membuat biola terbest itu di dunia. Kemudian Stradivarius, biola yang setelah Amati itu biola yang paling mahal. Lebih modern. Nah, namanya biola Stradivari. Mungkin sejarahnya saya coba Lihat Ambil yang di sini, bareng-bareng. Oke, kita Bareng-bareng. lihat bareng-bareng ya. Ini sejarahnya. Sejarah biola. Sejarah biola. Biar kita tahu sama-sama. Wikipedia aja. Ini Wikipedia. Wikipedia. Nah, asal Musik. itu sejarah. Ini dia sejarah dari biola. Jadi sejarah biola 4 senar. Senarnya ini, Pak. Yang ini. ya 4 senar, G, 4 senar semua. G, D, A, E. Ini violin. Biola itu kalau di istilah Inggrisnya violin. Violin. Ini istilah Indonesianya. Jawa ya, dasar biolanya. Jadi Fiddle. nama lainnya fiddle juga. Jadi awal mulanya dimainkan dengan cara dipetik. Jadi sebelumnya biola ini dipetik. Mainnya dipetik gak pakai ini. Kayak gitar gitu. Gak ya. pakai Kemudian bowl. ada inisiatif untuk alat musik gesek. Diperkirakan berasal dari budaya penunggang kuda. Nah, itu penunggang kuda. Mungkin kudanya Sekalian sama kudanya dimanfaatkan. kudanya dipotong ini ekornya. Kasihan. Kawasan ASEAN Tengah contohnya alat musik Baik. bangsa Mongolia. Mongolia. Hur. Nah, Turki Mongolia dari Ini Serai macam-macamnya. kuda, Viola, viola, cello. cello. Bacanya cello, cello. 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 Pakai cello. Dibuat dari surai kuda. Viola Serai cello. kuda. Bangsa nomaden tersebut. Bangsanya berpindah-pindah berarti ya. Kalau biola tertua itu biola Amati. Ini kalau foto yang di bawah ini Oh itu biola, bentuk biola dari zaman ke zaman. Seperti itu biolanya. dulu. Heeh. Besar Berat ya. itu berarti. Berat itu. Mungkin sampai sekarang di standarisasi seperti ini modelnya. Dulu kayak gitu. Belum ada. Lebih ringan yang sekarang. Dari bahan sama, tapi bentuknya itu yang berbeda. Kalau sekarang kan disamakan dari biola kecil sampai yang Besar. kontrabas namanya. Kontrabas. Oke. Kalau boleh tahu alat musik tertua itu apa, Pak? Alat musik tertua. Mungkin pada zaman Yahudi ya kalau. pada zaman alat musik tertua itu mungkin zaman batu itu tertua itu. Jadi batu sebagai medianya itu, media musik. Alat musik batu. Atau alat musik perkusi itu. Perkusi itu alat yang dimainkan secara dipukul. Alat musik perkusi itu namanya. Alat musik perkusi, instrumen musik perkusi itu di Wikipedia. Kita instrumen musik perkusi itu alat musiknya. Nah, seperti ini. Kendang, Jadi gitu ya. alat musik tertua itu dibuat untuk ritual-ritual itu. Oh iya, kayak dulu. Kayak di hutan-hutan itu kan alat musiknya itu kan. Selain biola, ada belajar alat musik lainnya selain biola? Sebelum sebelum saya masuk kuliah itu saya sudah pas SMA itu pegang alat musik gitar. Gitar, wah bisa gitar Nah, juga. band-bandan dulu. Nyanyi juga. Band-bandan, yo ngamen. Nyanyinya. Nyanyi kadang-kadang. Kalau nggak ada vokalnya itu Bapak yang bisa. nyanyi. Tapi sekarang saya masih ada agak kurang. Takutnya disuruh nyanyi di alasan dulu. Makanya saya sudah ketahuan ini di sini. Mungkin Mas Habib bisa nyanyi. Selain gitar, piano, biola,
Kalau piano belum seberapa, tapi dasar-dasarnya belajar bisa. Menurut Bapak ini, alat musik yang sulit untuk dipelajari atau dimainin sama Bapak apa? Menurut Bapak, Iya, menurut alat Bapak. musik paling Yang sulit. paling sulit. Iya. Yang paling sulit menurut saya itu main piano. Piano. Heeh. Kenapa? Piano kan ibunya instrumen, ibu seluruh instrumen. Jadi semua jangkauan nada itu ada di piano semua. Jadi dari nada 0 sampai nada berapa oktav itu ada di piano semua. Bukan yang keyboard yang kalian pernah lihat itu, keyboard itu cuma 5 Piano oktav. yang ini? Ah, itu Betul. piano. Kenapa saya bilang sulit? Soalnya menurut notasi, notasinya itu ada 2. Yang Kenapa ada hitam 2? sama yang putih. Bukan hitam sama yang putih. Notasinya itu ada 2 bacaannya. Jadi yang kanan yang di atas, yang kiri yang di bawah. Jadi mainnya gini. Terus itu yang di Bacanya juga iya. 2 gitu ya. Yang Terus- di pianonya sendiri yang ada hitam sama putihnya itu beda. Oh, itu nanti kelas 10 itu dapat pelajaran saya. Setelah mengenal alat musik nanti belajar Main notasi. enggak nih Pak? Praktek enggak ini? Oh iya. Minimal bisa alat Baca. musik recorder atau pianika. Oh iya iya iya. Kalau pianika kan bisa menyerupai ini kan, ada hitam, ada putih. Iya. Gak kebagian ya kelasnya. Iya, sayangnya Udah nggak kelas kebagian. Kelas 11 udah nggak ada. Iya Maaf, bisa. kelas seni budaya. Belajar itu nggak harus di kelas, bisa di Nanti calling Akbari. Iya, nanti kan bisa di mana? Di studio di bawah, di lantai 4. Nanti bisa ajak saya. Terus alat musik yang ingin Pak Akbari bisa itu apa selain ini? Selain belajar, ya pengen belajar lagi, pengen bisa main alat musik apa? Kalau keinginan saya itu menyaingi istri saya. Waduh, saingan ya? Main cello yang ini. Itu alat musik yang saya sukai itu. Alat musik cello itu. Soalnya suaranya itu khas banget. Mungkin bisa di play itu. Tayangkan? Salah satu Punya pertunjukan cello. YouTube enggak ini Pak? Channel YouTube? Iya, Channel mungkin. YouTube nama saya sendiri, nama lengkap saya sendiri. Ahmad Oke. Syawalak. Boleh lihat Kita dong. cek bareng-bareng ya, Kita Kak. cek bareng-bareng nih. Konten Dan Kemarin dari saya Pak Pak Akbari. Bari. baru upload ini video karya musik saya. Wow. Di Indonesia. Ahmad Syawalak Bari lengkap. Ahmad Syawal Akbari. Iya. Nah itu. Hui, keren gitu. Terpampang jelas. Oh, itu rambut saya itu berdiri gitu. Nah, itu Waktu baru masih kuliah ya? baru di upload. Ada Pak Akbari enggak itu? Oh itu saya yang memberi apa-apa itu. Oh, itu Enggak. Pak Akbari. Bisa Oh di iya play? boleh. Oh, boleh boleh. nih di play. Ini suaranya agak kecil ya, mungkin agak di audionya di. Oh, yang ini ya, Pak Bari? Oh Pak Akbari, waduh. Bisa juga Sebagai ya selain dirigennya. main musiknya. Iya, Ini tahun berapa ini Pak? sekitar tahun berapa ya? 2018. 2017 kalau nggak salah. Waktu acara apa ini? Karya terakhir. Masih mahasiswa. Oh, Tugas akhir. Jadi skripsi saya yaitu membuat musik, kemudian diskripsikan, ditinjau dalam segi harmoninya. Bapak yang mana? Yang ini yang berdiri di tengah-tengah ini. Oh, yang main biola saya. kalau boleh tahu ini yang bikin instrumennya siapa? Yang bikin nada-nada? Ya ini ya saya yang buat karya Semua saya. ya? Bapak. Jadi yang Jadi ngatur saya semuanya itu nulis Bapak. musik, kemudian saya cari player. Playernya teman-teman saya sendiri. Ada yang kakak kelas, Oh, ada yang adik kelas, keren kerjasamanya. ada yang dari alumni. Mas. Keren. Untuk melatih kayak gini, orkestra gini sulit nggak Pak? Butuh 3 bulan ini. 3 latihan. bulan. Wow. Jadi kan ada bagian-bagian yang gampang, ada yang sulit. Itu diulang-ulang terus. Lagu apa ini Pak judulnya? Judulnya Fire Symphony, ada judulnya. Fire Symphony. Fire Symphony. Jadi lagu ini tuh menggambarkan sosok sifat ibu saya yang membara. Waduh. Ada lirik lagunya atau hanya not Kalau ini orkestra itu kebanyakan instrumental, instrumen? nggak ada vokal.
Mungkin bisa dibaca deskripsinya sampai. Deskripsinya. Mungkin bisa ditampilin deskripsi. Ya mungkin bisa ditampilkan videonya. deskripsinya. Fair Symphony merupakan sebuah karya musik yang dikemas dalam sebuah pertunjukan musik dengan format simfoni orkestra yang menggambarkan suatu api yang melambangkan sosok perempuan yang memiliki jiwa semangat membara untuk mendidik anaknya. Waduh, Dari sejak lahir. sejak lahir hingga menjadi manusia yang Terinspirasi. baik. Ibu adalah perempuan yang karena fungsinya yang mulia disebut ibu. Dalam banget ini maknanya. Itu menurut. Ibu adalah sebutan ibu menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak, mempunyai kedudukan atau tidak. Seorang perempuan adalah seorang ibu. Wah ini fire. Luar biasa. Keren. Kenapa kok bisa ibu yang diambil? Ya kalau nggak ada ibu saya nggak bisa berhasil kayak gini. Oh iya Iya, betul iya. juga. Sehebat apapun pasti dari ibu. Boleh tampilkan video yang lainnya mungkin? Mungkin perform saya pas waktu aneh ini Pak. Yang atas. Self video. The Prayer. The prayer itu. Saya pernah nyanyiin lagu ini. Iya, pernah nyanyi. Pernah. Waktu acara apa ini, Pak? Wedding. Wedding. Kalau di undangan di acara wedding itu undangnya per grup atau Per individu. iya per kepala? Freelance. Jadi per individu yang dipanggil. Kebetulan saya main solo itu. Solo? Main solo? Ada bagian solo mas, main sendiri sama piano. Biasanya kalau di wedding apa aja alat musik yang dimainkan, Pak? Selain biola, piano, Saksofon juga. saxophone, Saksofon, trombon, trompet, harpa, yang kayak harpa kemarin juga itu? ada. Harpa. Keren. Nyanyi mas, silakan. Guide us with your grace. Keren banget Pak. Ini kalau misalnya mau tampil gini, hafalan lagunya dulu atau langsung Enggak, lihat not gini? Langsung lihat. baca notasi. Wow, Vokalisnya dua ya ini, Pak? Iya. lagi bagus. Tahu Duet. ya? Namanya duet kalau duet. Duh. Kalau penyanyinya tiga namanya apa? Trio. 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 Kalau empat Itu Keren, Pak. anu apa? quartet. Kuat. Oh malah Pak Adi yang tahu. Belum dapat ya, nanti dapat. Belum dapat. Nanti ada di PTS ada. Kalau 5 itu apa? Quintet. Queen. Quintet. Sampai berapa penyebutannya, Pak? 5. Sampai 5 aja. Keren banget. Boleh nggak suruh main lagi? Iya, Pak. Boleh dong mainin Boleh main satu lagi. lagu lagi buat Lagu kita. zaman sekarang nih. Iya. Saya nggak pernah belajar ini apa? Yang sering Berlatih. Bapak mainin deh. Paling saya kalau buka biola itu, samping buka biola ya itu buka bacaan saya itu. Lagu Indonesia yang gimana? Lagu Indonesia Indonesia Raya. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Keren banget, boleh. Kembali sekalian.
udah dari tadi ngobrol, minum dulu mungkin Pak. Garing Haus dulu. ya. Nah Pak, Bapak kan dari jurusan Sendra Tasik. Boleh nih kasih tips buat kita-kita yang mau nerusin Ke jenjang kuliah. Iya, ke jenjang kuliah jurusan Masuk Sendra Tasik Sendra gitu. Tasik. Saran saya sering-sering latihan, sering-sering berlatih. Entah itu alat musik yang kalian sukai lah. Entah itu alat musik gitar, entah itu alat musik drum atau yang lain-lain, atau saksofon. Kalau yang sederhana itu biasanya yang dipakai band itu ya, kayak bass. Itu dilatih. Terus referensi-referensi itu harus diperkaya lagi. Misal lagu apa sih yang rumit di dalam memainkan ini, nah itu pelajari. Nah, kemudian teknikalnya itu seperti apa. Misalnya senam jarinya bass itu seperti apa. Biasanya gini, biar nggak kaku tangannya. Ketika pas nanti dites di sana, jadi oh ini emang pemain gitar. Soalnya kan Udah terbiasa. Nah, soalnya kan beliau itu melihat yang tes itu, melihat itu dari skillnya. Sekitar 60% dari skillnya. Kalau skillnya enak, mumpuni, itu insya Allah. Langsung masuk ya. Sama belajar juga dari akademisnya, jangan lupa. Iya, 40%-nya akademis. Iya, akademis. Kalau apa ya? Menghafalkan nada itu berapa lama, Pak? Kalau Lagu baru gitu. Ada lagu baru yang harus dia mainkan. Oh, sering-sering ngulik, misalnya ngulik, diulang-ulang terus. Ya sama kayak penghafal Al-Quran, itu kan harus diulang-ulang terus kan. Didengerin terus. Harus didengarkan terus. Enak kalau udah ada bacaan itu, ada notasi, tinggal baca aja. Sulit nggak sih baca notasi gitu Pak? Insya Allah sulit. Gimana sih, Pak? Kalau sulit. notasi itu, Kalau udah bisa enggak? iya. Terbiasa. Ini nanti apa kelas 10 belajar notasi. Kelas 10 setelah ya, Mas, mengenal. kelas 10. Buat kelas 11. Jadi mengenal kunci-kuncinya itu apa. Kalau viola itu kuncinya main di apa? Kuncinya itu C. Kalau di biola itu kuncinya G. Misalnya awalannya itu loh yang kayak gini, street melingkar itu. Oh iya, tahu saya. Itu namanya kunci G. Kunci G. Terus ada kayak kecambah-kecambahnya itu. Iya. Itu nanti posisi nadanya itu kalau kalian sudah hafal ini posisinya nada C, ya udah pencet nada C. Ritmisnya seberapa, ya udah main segitu. Nah, itu. Jadi harus sering-sering berlatih kalau musik. Saya dulu aja kalau bangun tidur, mandi-mandi, terus sholat, habis itu buka Biola. biola langsung. Main. Enak ya tetangganya dengerin Iya, biola gratis. kalau sudah bisa. Kalau masih belajar, aduh berisik. Berisik banget. Kalau Ya di rumah gitu Pak kalau Main latihan. juga gitu. saya dulu ngekos di sana. Sekarang Gimana nih perasaan Bapak waktu bisa menjadi guru di SMK IPM 3? Alhamdulillah ini apa muridnya jos-jos. Yang dibilang jos itu saya suruh diam, ya udah diam semua. Dan saling support untuk diam semuanya. Ketika saya menjelaskan kan kebanyakan kalau guru-guru baru itu kan kayak disepelekan itu kan. Tapi di sini anaknya itu manut-manut. Alhamdulillah. Insya Allah. The best. Kelas 11 sama 12 belum ya. Belum pernah Belum masuk pernah nih. masuk. Aduh, bagus banget. Ya nanti di luar sekolah kan bisa. Di luar pelajaran. Mungkin kasih saran buat ke calon Iya. pemain musik biola. Ya yang suka musik
yang nonton mungkin ada calon-calon pemain musisi. Ya semoga aja di SMK IPM 3 ini ada bibit-bibit musisi Iya. yang akan menjadi bintang kelak. Kayak Pak Akbari ya. Amin. Untuk teman-teman yang di kelas itu, anak-anak itu saya tanyakan ada yang bisa alat musik? Sedikit. Tapi ada sebagian. Pak, ada Pak. Ini loh Pak, ada yang nyanyi Pak. Karaokean, aduh. Karaokean? Nggak apa-apa itu. Vokal itu masuk juga musik juga. Ada kelas ini yang apa? Kan mungkin keahliannya. Iya, ada kelas Iya. saya yang bisa main ukulele. Oh gitu ya. Keahliannya belum fokus ya di sini. Iya. Hanya sekedar hobi. Hobi seperti aja. itu. Mungkin kalau diperdalam ya bisa. Bisa ya. Harus dilatih kan. Iya. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Diproses terus, proses terus. Sampai bisa. Ala bisa karena terbiasa. Iya. Biasa. Iya. Itu dari latihan itu. Tutup. Oke, mungkin segitu saja bincang-bincang Sekian, kita ya. pada podcast kali ini. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian tentunya. Amin. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Batu Akbari. Sama-sama. Sama-sama. Bang Syur ilmu ya.